Sugeng kewarasan mugi sedaya tansah pinayungan bagas waras rahayu wilujeng saking Gusti kang murbeng dumadi. Wonten wekdal menika Mas Broto lan Gendis badhe ngaturaken babagan heritage. Sugeng siang, Mbak Gendis kalian Mas Broto, nggih. Sugeng rawuh wonten lingkungan SMA Negeri 7 Purworejo menika ex HKS Hoger Quick School. Nggih. Nggih. Nggih menika satunggaling pendidikan kejuruan zaman landi rumiyin. Nggih, ingkang ngedalaken guru-guru unggul. Nggih, lajeng mangke kados pundi HKS lan sak panunggalanipun mangke menika Mas Lengkong Sanggar Ginaris ingkang badhe nerangaken kathah amargi Mas Lengkong menika bidangipun S2 Arkeologi saking UGM. Nggih. Lajeng anggota komunitas pecinta Kota Lama Purworejo ingkang basicipun wonten SMA 7 mriki. Monggo. Nggih. Monggo. Baik, saya ceritakan dulu ya sejarah dari Hoger Quick School tadi ya. Hoger Quick School itu adalah sekolah keguruan yang dibuka oleh Belanda pada tahun 1914. Nah, latar belakang dibukanya HKS adalah karena pada waktu itu kan ada politik etis. Nah, di politik etis kan Belanda membuka banyak sekali sekolah seperti HIS atau Holland Inland School. Nah, di Holland Inland School dia membutuhkan guru-guru yang memiliki kualifikasi untuk bisa mengajarkan bahasa Belanda. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pemerintah kolonial membuka quick school atau sekolah keguruan. Tapi untuk HIS, pemerintah kolonial membuka jenjang lebih tinggi daripada quick school biasa, yaitu Hoger Quick School. Dan HKS pertama yang dibuka oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda adalah HKS Purworejo ini, yang dibuka pada tahun 1914. Nah, pada waktu itu gedungnya bukan di sini dulu, tapi di bekas gedung Pegadaian dulunya. Jadi sebelum membangun gedung yang megah ini, dimulai dulu pendidikan itu tahun 14 di gedung Pegadaian. Baru kemudian dibangunlah ini dan diresmikan pada tanggal 1 September 1915. Ya, menika seratanipun 1915. Anu itu adalah tahun dalam bahasa Latin. Oh, bahasa Latin. Ya, jadi kayak tahun 1915. HKS ini adalah HKS satu-satunya yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Karena ada 2 HKS, yang pertama di Purworejo, kedua di Bandung. Ya, dan ini hanya satu-satunya yang dibangun. Dan pembangunannya dari gedung dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum zaman kolonial atau disebut sebagai Burgerlijk Openbaar Werken. Jadi mereka biasanya yang ditugaskan oleh pemerintah kolonial untuk merancang gedung-gedung sekolah, gedung-gedung pemerintahan, kantor, penjara, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh karya karya Burgerlijk Openbaar Werken dan paling bentukipun megah sangat, nggih, arsitekturipun Indis, nggih. Berbau Belanda, nggih. Ya, dulunya campuran, Mas. Itu nanti saya Nggih. walaupun namanya sekolah kolonial, tapi yang belajar di sini justru adalah orang-orang Indonesia. Orang-orang Bumi Putra disebutnya waktu itu, nggih, nggih. Dan sekolah ini sekolah yang istimewa karena satu angkatan itu hanya sekitar 19 orang, 20 orang, dan itu terdiri dari siswa-siswa dari belahan pulau-pulau di Hindia Belanda. Kan tahun 1915 belum NKRI, jadi kita masih menyebutnya Hindia Belanda. Jadi murid-murid Bumi Putra di sini itu putra-putra istilahnya piyayi ya zaman dulu yang memang intelek dan terseleksi dengan bagus ya, yang datang dari Madura, dari Bandung, dari Minahasa, dari Maluku itu berkumpul di sini dalam sebuah asrama. Jadi memang waktu itu ini megah sekali dan dikatakan sebagai sekolah raja ya waktu itu ya. Karena memang saat itu difasilitasi dengan sangat bagus, mereka berbahasa Belanda, pengetahuan umumnya luas, kemudian ilmu mendidiknya bagus. Jadi mereka lulusnya itu ada yang jadi guru, kemudian kepala sekolah, tapi ada yang berkembang menjadi politikus, menjadi tokoh pergerakan. Ya,
sebut nanti ada satu nama Mas Lengkong akan meneruskan. Ya, nama Namanya beliau adalah Otto Iskandar Dinata. iya. Iya, jadi iya, Otto Iskandar Dinata yang kita Pahlawan Indonesia yang kita kenal hanya dari melihatnya di nama jalan nama ya. adalah sama uang Otista. 20.000. Iya, itu beliau lulusan tahun 20 kalau tidak salah, 1920. Setelah itu beliau berkembang terus di Jakarta dan menjadi tokoh pergerakan. Akhirnya menjadi menteri zaman awal kemerdekaan, zaman Bung Karno. Itu satu contoh. Kemudian ada lagi nama-nama yang lain, alumni dari HKS dulu. Iya, begitu ya. Silakan Mas Lengkong. Ya, ada yang dipertanyakan lagi. Untuk dari gedung ini cukup ada gedung-gedung yang lain nggak Mas? Yang Ya, bisa ada nanti dilihat saya tahu tunjukkan dari nanti gedung monggo ya? kita monggo derek. Ya. Nggih. Lingkungannya boleh. Mari Mbak Gendis, ini masih ada rumah-rumah. Masuk dalam kawasan heritage. Iya, di sini. Ini bangunan apa Bu? Oh ya, ini saya terangkan, mungkin nanti Mas Lengkong nambah ya. Ya. Ini salah satu rumah zaman HKS dulu merupakan rumah dinas guru. Ya, kebanyakan guru-guru Belanda. Tapi ini sebagai Oke. guru ibu juga. Tetapi ada juga guru yang dari Bumi Putra sendiri. Jadi seperti diceritakan tadi, ini kan sebuah sekolah yang bagus ya, unggul pada zaman itu, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas gedung. betul. Gedung-gedung rumah tinggal. dinas guru. Jadi guru itu Dikasih dekat, ya, fasilitasnya bagus, dekat dengan sekolah sehingga sekolah terjamin iya terjamin keselamatan keamanannya ya. Itu zaman dulu. Kemudian iya sekarang Bu, untuk sekarang ini iya masih SMA 7 berkomitmen tinggi memang untuk melestarikan bangunan itu ya. Kita tahu kan bangunan heritage tadi ya, ada yang benda tak benda. Nah, yang benda ya antara lain gedung-gedung ini. Ya, sekarang difungsikan untuk asrama-asrama siswa. Begitu. Mas Lengkong bisa menambahkan, silahkan. apa dulu ini kan Evan dulu juga punya asrama atau zaman dulu HKS juga punya asrama juga Iya. untuk siswa-siswanya. Nanti bisa saya akan tunjukkan nanti Pak. tempat Oh selanjutnya. ya. Jadi zaman HKS ini untuk guru-guru, kemudian asramanya ada di Ya. dalam ya. Ya. ada Iya. asrama sendiri pada Iya. zaman dulunya. Ada ya. Kemudian bisa saya tambahkan ada sedikit cerita di rumah sebelah sana itu pernah ada kunjungan tamu dari negeri Belanda. Iya, ternyata sepasang tamu itu keturunan dari kepala HKS zaman dulu. Ya, kemudian datang ke sini dan membawa foto-foto lama. Ternyata foto itu dicocokkan sesuai dengan rumah yang ada di sana dan ternyata itu tempat kelahiran ibunda dulu. Iya, jadi waktu kakeknya menjadi kepala HKS, kemudian ibunya lahir di gedung itu, kemudian si putri ini sudah menjadi dosen di Universitas Groningen di Belanda, datang kembali membawa foto itu dan merasa surprise sekali, kejutan sekali bahwa rumah itu kok masih ada dan terpelihara dengan baik. Oleh karena itu berdua mereka akan berjanji untuk berkunjung kembali ke sini. Semoga demikian. Mas Lengkong silahkan. Ya, mungkin dalam fluid sudah cukup lengkap untuk saya. Ya, Bisa ke gedung lain atau ke tempat lain Mas Lengkong? Ya, bisa. mungkin ke tempat lain aja ya. Mari kita ke sana. Ekspos sebagai sekolah berasrama. Dia
dia dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Tadi kita sudah mampir ke ruang makan, lalu juga ada dapur, lalu kemudian juga ada asrama yang menempati deretan belah barat pula, lalu ada ruang medis atau ruang poliklinik itu yang juga sampai sekarang masih digunakan sebagai ruang Masih UKS. berfungsi ya? Iya, masih berfungsi. Jehuit kados untuk runtutan pendidikan, sejarah pendidikan sebelum disebut SMA 7. Bisa Iya. diceritakan Ibu? Iya, baik Mbak Gendis. Ya, dari referensi yang saya baca, kemudian dari banyak diskusi di sini, itu permulaan HKS, jadi sebelum SMA 7 itu ternyata panjang. Pendidikan institusi yang pernah berada di sini. Yang pertama jelas tadi HKS, Hogerer Quick School, dari 1914, kemudian sampai 1932. Kemudian setelah itu pendidikan Mulo. Iya, Mulo, SMP zaman Belanda. Kemudian setelah itu ganti lagi, ada peralihan Belanda dan Jepang. Kemudian sekolah zaman Jepang. Setelah itu ganti lagi SGB, sekolah guru bawah. Kemudian ada sekolah guru atas, SGA. Dan terus berlanjut SPG mulai tahun 50-an sampai 61 sampai berakhir 1991. Pada tanggal 5 September 1991 berubahlah menjadi SMA Negeri 7 Purworejo. Saat itu pun namanya awalnya SMA 3 berubah menjadi SMU 2, kemudian SMA 7 sampai sekarang. Ya, yang jelas dari awalnya lingkungan pendidikan ini memang terus dijadikan sebagai tempat pendidikan dari dulu kala, tidak pernah putus. Oleh karena itu sering saya sampaikan pada anak-anak siswa di sini bahwa sebetulnya siswa-siswa ini harusnya bersemangat tinggi karena sejak dulu itu roh pendidikan itu sudah ditiupkan di sini, sehingga jangan kalah prestasinya dengan para pendahulu yang sudah bersekolah di sini begitu ya. Mas Lengko, untuk kawasan atau gedung heritage yang ada di Purworejo selain SMA 7 apa ya? Ya, untuk di Purworejo kota ya. Untuk di Purworejo kota, karena Purworejo dulu adalah kota yang tumbuh pada zaman Belanda, maka kita akan mendapati banyak bangunan kolonial di Purworejo. Ya, selain SMA 7 kita ada garnison sini. Garnison yang di SMA ini. Ya. Lalu rumah sakit DKT. Ya, kemudian ada kerkop atau pemakaman Belanda. Ya. Kemudian di sekitar alam kita juga banyak menjumpai banyak bangunan bersejarah seperti masjid, bekas rumah presiden Dagelan, kantor, kemudian pendopo bupati, gereja, kemudian ada juga SMP 2, kemudian juga Katolik di depan TNI, lalu gereja Betina yang sekarang di dekat Pasar Balidono, Klenteng juga. kemudian ada stasiun sebagai sarana penghubung kota Purworejo dengan kota lain di masa lalu. Dan itu masih di Purworejo, kita belum bicarakan di tempat-tempat lain, karena Purworejo cukup kaya sekali dengan sejarah dan sejarahnya cukup panjang sekali. Adakah pesan dan pesan Bu untuk masyarakat? Oh ya, baik. Nah, selagi kita tahu ya Mas Lengko, kebetulan kan di sini ada komunitas pecinta kota lama, itu antusiasme masyarakat besar sekali. Ya, tamu-tamu dari luar pun juga begitu masuk kawasan sini, itu mereka merasa teduh, enak, nyaman gitu. Ini bangunan kok berwibawa sekali, kemudian lingkungannya sejuk gitu. Jadi mungkin dari dulu konsepnya memang dibuat nyaman ya, sehingga kita memang ada istilahnya Daya tarik tersendiri. Daya tarik tersendiri untuk terus melestarikan suasana ini. Kami mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran Mbak Gendis, Mas Broto dan kru. Semoga suatu saat akan berkunjung kembali dan SMA 7 sebagai ex HKS siap menerima kunjungan dari manapun ya, sebagai salah satu heritage yang ada di Purworejo, kekayaan Purworejo, dan ini supaya masyarakat juga tahu. Dan selamat datang untuk masyarakat semuanya di SMA 7. Kami membuka diri untuk dikunjungi dan sesuai dengan salam heritage yaitu kunjungi, cintai dan lestarikan. Kunjungi, Cintai dan lestarikan. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sama-sama.